Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba berbagi informasi tentang bagaimana memanfaatkan program Excel untuk keperluan pengambilan sampel dalam sebuah penelitian, yaitu terutama penggunaan teknik simple random sampling. Jadi seperti yang sudah diketahui oleh sampean semua, dalam simple random sampling kita bisa menggunakan beberapa cara, bisa dengan undian, bisa dengan memanfaatkan bilangan acak. Contoh bilangan acak seperti ini. Ini contohnya. Nah, hampir di setiap buku metodologi penelitian atau statistik itu angka bilangan acak ini ada. Jadi kalau mau menggunakan ini bisa Anda membaca buku-buku penelitian atau statistik. Kita tapi tidak berbicara tentang ini, kita akan berbicara tentang bagaimana memanfaatkan program Excel untuk keperluan pengambilan sampel. Oke, caranya gampang. Yang pertama saya perlu jelaskan, kita sekarang andaikan bahwa ini adalah populasi penelitian saya. Ya, di sini ada nomor kode, di sini ada nama responden dalam populasi. Jumlah populasinya ada 260 orang. Nah, dari 260 orang ini kita perlu tentukan terlebih dahulu jumlah sampelnya. Caranya bagaimana untuk menentukan itu? Caranya gampang. Anda bisa menggunakan rumus yang dibuat Cohen, bisa juga menggunakan rumus yang dibuat Slovin, bisa juga menggunakan rumus yang dibuat Isaac dan Michael, yang di sana ada tabel-tabelnya, bisa juga menggunakan nomograf punyanya Harry King, dan sebagainya, macam-macam. Nah, taruhlah saja sekarang saya menggunakan punyanya Isaac dan Michael. Ini adalah bentuknya. Sudah ada tabelnya. Ini N itu artinya adalah jumlah populasi, kemudian 1%, 5%, 10% ini adalah taraf kesalahan yang kita kehendaki. Nah, umumnya untuk penelitian sosial itu menggunakan yang 5%. Nah, sekarang kita coba gunakan yang 5% ya. Nah, ini adalah yang 5%. Nah, tadi kita jumlah populasinya adalah 260, seperti yang ada di layar yang saya lingkarin. Nah, dengan jumlah populasi 260 itu dan dengan menggunakan taraf kesalahan 5%, berarti jumlah sampel yang harus diambil adalah 149. Seperti yang ada di lingkaran ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan jumlah itu ke Excel. Kita tarik ke bawah sampai dengan kebanyakan, sampai dengan jumlahnya 149. Oke, kita sudah dapat angkanya. Nah, setelah kita dapat jumlah sampelnya, maka cara untuk memanfaatkan program Excel gampang ya. Klik saja di sini, kemudian sama dengan run between buka kurung 1,260. Jadi nanti Excel akan mengacak angka mulai dari 1 hingga 260. Jadi perbedaan antara run between dengan run itu adalah kalau run dia akan mengacak angka 0 hingga 1, sedangkan kalau run between itu akan mengacak angka atau kode yang kita buat atau berikan. Nah, setelah ini maka tinggal kita enter, maka sudah dapat nomor kode dari sampel yang terpilih. Nah, ini belum final. Untuk mendapatkan 149 kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dengan cara ini mudah dan cepat ya. Nah, angka 126 ini artinya adalah orang dengan nomor kode 126 ini terpilih sebagai sampel penelitian. Nah, setelah ini maka kita copy ya.
Kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word. Kenapa kok kita pindahkan ke Microsoft Word? Biar tidak mengalami perubahan. Kalau kita tetap biarkan di sini, maka ini nanti rawan untuk terjadi perubahan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan klik atau melakukan kerja di sini, ya, ngetik mau huruf kah, angka kah, atau apapun, nah maka program Excel akan bekerja merandom angka-angka yang ada di sini. Oleh karena itu, kita pindahkan ke sebelah, ya. Oke, saya kira itu untuk informasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhin protokol dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.